Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum basis data yang dibuat untuk memenuhi tugas praktikum basis data di kelas A. Yang pertama, kita akan belajar tentang cara membuat database. Untuk membuat suatu basis data, yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat database, di mana database ini nantinya akan menjadi tempat untuk menyimpan data dari tabel-tabel yang kita buat. Dan sintaks SQL yang dapat kita gunakan adalah create database, nama underscore database, titik koma. Perlu diketahui, penggunaan spasi pada nama database itu tidak dibenarkan. Jadi, tanda spasi dapat digantikan dengan tanda underscore. Setelah itu dapat kita enter, setelah muncul tulisan query OK, itu artinya database tersebut telah berhasil dibuat. Selanjutnya adalah menampilkan database. Sintaks SQL yang dapat digunakan untuk menampilkan database yang terdapat pada komputer adalah show databases titik koma. Bukan database, melainkan databases. Karena database yang terdapat di komputer itu bersifat jamak. Banyak ya. Selanjutnya adalah cara untuk menggunakan database. Sintaks SQL yang dapat kita gunakan adalah use nama databases. Nama database. Dalam konteks ini, praktika menggunakan database praktikum BD. Jadi, sintaks SQL yang digunakan adalah use praktikum BD titik koma. Fungsi dari use itu sendiri adalah agar kita dapat memanipulatif data di suatu database. Apabila kita telah melakukan sesuatu mulai dari membuat tabel ataupun melakukan hal-hal lainnya tanpa menggunakan use, maka nantinya tabel yang telah kita buat itu tidak akan tersimpan pada database apapun. Selanjutnya dalam membuat tabel. Sintaks SQL yang dapat digunakan untuk membuat satu tabel adalah create table, nama tabel yang dilanjutkan dengan nama field, tipe datanya apa, dan ukurannya apa. Sebagai contoh, di sini praktikan ingin membuat suatu tabel yang bernama mata kuliah. Jadi, sintaks SQL yang digunakan adalah create table mata kuliah yang diawali oleh tanda kurung, kemudian nama field. Di sini ada nomor. Nomor ini bertipe data integer dengan ukuran 3. Dan di sini praktika menambahkan constraint not null yang artinya field di sini itu wajib diisi atau tidak boleh dikosongkan. Kemudian ada constraint atau increment, di mana auto increment ini berfungsi untuk supaya data itu dimunculkan secara otomatis walaupun kita tidak memasukkan. Misal di sini nomor itu nanti ketika kita ingin menginput data boleh dikosongkan dan sistem akan menambahkan sendiri data untuk si nomor itu. Kemudian dilanjutkan oleh field kode dengan tipe data char berukuran 6 dan constraint not null. Selanjutnya, kemudian ditambahkan pula constraint primary key. Di sini praktika menambahkan nomor sebagai primary key, di mana syarat suatu field itu menjadi primary key adalah field tersebut bersifat unik. Unik dalam artian tidak boleh ada suatu data yang dimasukkan itu sama. Misalkan seseorang telah memasukkan nomor itu adalah 1. Apabila ia ingin memasukkan nomor lain dengan nomor sama dengan 1, itu tidak akan dibenarkan ataupun nantinya akan dimunculkan error karena fungsi primary key itu sendiri dia membedakan, menciri khas suatu field yang diakhiri dengan tanda tutup kurung dan titik 2. Setelah kita enter dan muncul query OK, itu artinya tabel kita telah berhasil dibuat. Kemudian untuk menampilkan tabel yang telah dibuat, kita dapat menggunakan sintaks SQL dash nama tabel titik koma. Di sini perhatikan ingin menampilkan suatu tabel dari mata kuliah yang telah kita buat tadi. Jadi sintaks SQL yang dapat digunakan adalah dash mata kuliah titik koma. Dan yang akan menjadi keluarannya adalah seperti ini, seperti yang dapat dilihat. Semua nama field, tipe datanya apa, dan constraint apa saja yang telah ditambahkan.
Kemudian cara untuk menginput data. Sintak SQL yang dapat kita gunakan untuk menginput suatu data ke dalam tabel adalah insert into nama tabel, values, values apa yang kita masukkan. Sebagai contoh di sini, praktikan ingin memasukkan sebuah data ke dalam tabel mata kuliah. Jadi sintak SQL yang digunakan adalah insert into mata kuliah, values. Satu di sini sebagai nomor, kemudian dilanjutkan dengan kode MK, dilanjutkan dengan nama MK dan jumlah SKS. Apabila suatu field itu bertipe integer, maka tanda petik dua ataupun petik tunggal itu bersifat opsional, boleh digunakan ataupun tidak. Tapi apabila suatu field tersebut bertipe varchar ataupun char, maka penggunaan petik tunggal ataupun petik dua itu tidak menjadi opsional, melainkan harus digunakan. Dan di sini sebenarnya apabila praktikan tidak menambahkan nomornya, itu juga tidak apa-apa karena sebelumnya praktikan telah menambahkan constraint auto increment. Dan setelah semua values semua data telah dimasukkan, kita akhiri dengan tanda titik koma. Setelah kita enter dan muncul query OK, itu artinya data yang telah kita inputkan telah berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya adalah cara untuk menyeleksi data. Menyeleksi di sini artinya kita ingin menampilkan data. Yang pertama kita mempelajari adalah query select. Dengan sintak SQL, select bintang from nama tabel. Bintang ini sendiri berfungsi untuk menjelaskan kita ingin menampilkan semua data di suatu tabel. Kita lihat pada contoh. Di sini praktikan menggunakan sintak SQL select bintang from mata kuliah. Itu artinya praktikan ingin yang menjadi outputnya adalah semua data dari tabel mata kuliah dan keluarannya dapat dilihat ini sama persis dengan data yang telah kita inputkan tadi. Kemudian, apabila kita tidak ingin menampilkan keseluruhan data di suatu tabel, kita dapat menggunakan sintak SQL sebagai berikut, yaitu select nama field from nama tabel. Sebagai contoh, praktikan ingin menampilkan field nama MK dan SKS dari tabel mata kuliah. Hanya nama MK dan SKS. Jadi, sintak SQL yang digunakan adalah select nama MK, SKS from mata kuliah titik koma. Maka yang akan menjadi keluarannya adalah hanya field nama MK dan field data di field SKS yang akan dimunculkan. Selanjutnya adalah ada select distinct. Select distinct di sini digunakan untuk menampilkan data yang berbeda saja. Dalam artian, kita lihat dalam contoh. Di sini praktikan menuliskan sintak SQL select distinct SKS from mata kuliah. Dan menjadi keluarannya adalah SKS dengan jumlah 4, 3, 2. Tetapi jika kita bandingkan dengan data di tabel data yang telah kita masukkan, yang jumlah SKS tersebut banyak. Jumlah SKS ada 4 itu ada 1, jumlah SKS dengan nama MK dengan jumlah SKS 3 itu ada beberapa, begitu juga dengan mata kuliah dengan SKS 2. Tetapi fungsi distinct ini sendiri adalah menampilkan hanya satu kali data dari suatu tabel yang berulang kali. Walaupun data tersebut berulang kali disebutkan pada data awalnya, yang apabila kita menggunakan select distinct, yang data yang ditampilkan hanya satu kali, tidak berulang kali. Selanjutnya adalah menampilkan data dengan perintah where. Perintah where ini berfungsi untuk memberi kondisi tertentu pada query select. Dan perintah where ini memiliki beberapa operator yang dapat dilihat sebagai berikut.
Operator sama dengan itu berarti kesamaan, tanda lebih kecil sama dengan itu berarti ketidaksamaan, begitu pula dengan tanda seru sama dengan, kemudian tanda lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, between, like, dan in. Untuk yang pertama, praktikan akan menggunakan perintah where dengan operator sama dengan. Di sini, sebagai contoh, praktikan menuliskan sintak SQL select bintang from mata kuliah, where nama MK, petik 2, basis data. Itu artinya, praktikan ingin menampilkan semua data, semua record dari tabel mata kuliah di mana keadaan nama MK adalah basis data. Jadi, yang akan menjadi outputnya adalah suatu data ataupun record di mana keadaan nama MK itu hanya basis data. Apabila ada nama MK selain basis data itu tidak ditampilkan. Begitu pula dengan contoh ini, yang menjadi pembeda antara contoh yang kedua dengan contoh yang pertama. Pada contoh pertama itu, tipe data dari field MK itu bersifat adalah varchar. Jadi wajib diapit oleh tanda petik tunggal ataupun petik 2. Sedangkan pada field yang bertipe data integer, tanda petik 2 ataupun tanda petik tunggal itu bersifat opsional. Selanjutnya adalah perintah where dengan operator lebih kecil, lebih besar. Seperti yang telah kita baca, operator lebih kecil, lebih besar itu artinya ketidaksamaan. Sebagai contoh, praktikan isinya menggunakan sintak SQL, select nama MK from mata kuliah, where SKS lebih kecil lebih besar 2. Itu artinya praktikan ingin menampilkan semua data di field nama MK dari tabel mata kuliah, di mana keadaan jumlah SKS itu tidak boleh sama dengan 2. Jadi data yang akan ditampilkan adalah semua nama MK dengan jumlah SKS itu tidak 2. Berarti berdasarkan data yang telah kita masukkan tadi, yang ditampilkan adalah nama MK dengan jumlah SKS 4 ataupun 3. Begitu pula dengan operator tanda seru sama dengan ini memiliki fungsi yang sama dengan operator lebih kecil, lebih besar, yaitu berarti ketidaksamaan. Selanjutnya adalah perintah where dengan operator lebih kecil sama dengan. Sebagai contoh, di sini praktikan menggunakan sintak SQL select bintang from mata kuliah, where nomor lebih kecil sama dengan 5. Itu artinya praktikan ingin menampilkan semua data di field dari tabel mata kuliah di mana keadaan nomor itu lebih kecil ataupun sama dengan 5. Jadi yang akan menjadi outputnya adalah semua data dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan data dari nomor 6 sampai nomor selanjutnya itu tidak menjadi output dari perintah ini. Selanjutnya adalah perintah where dengan operator n. Perintah operator n ini berfungsi untuk memfilter data dengan beberapa syarat, di mana output yang dikeluarkan adalah keadaan di mana statement 1 itu bernilai true dan statement 2 juga bernilai true. Apabila salah satu statement itu bernilai false, maka data tidak akan ditampilkan. Sebagai contoh, di sini praktikan menambahkan sintak SQL, select bintang from mata kuliah, where nama MK sama dengan ISBD, and SKS sama dengan 2. Itu artinya praktikan ingin menampilkan semua data di tabel mata kuliah di mana keadaan nama MK adalah ISBD dan jumlah SKS-nya 2. Maka yang menjadi outputnya adalah hanya yang sesuai dengan perintah yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya adalah perintah where dengan operator OR. Operator OR ini berfungsi untuk memfilter data dengan beberapa syarat, berbeda dengan operator AND tadi, yang mengharuskan kedua statement itu menilai true. Pada operator OR ini, dia akan menampilkan data yang di mana statement 1
keadaannya apa, dan juga semua data dengan statement kedua bernilai apa. Sebagai contoh, di sini perhatikan menggunakan sintak SQL select bintang from mata kuliah where nama MK pemrograman or SKS sama dengan 3. Itu artinya, perhatikan ingin menampilkan semua data dari tabel mata kuliah di mana keadaan nama MK itu adalah pemrograman atau SKS adalah 3. Jadi yang akan menjadi outputnya adalah semua data dari tabel mata kuliah dengan keadaan nama MK adalah pemrograman dan atau SKS sama dengan 3. Di sini pemrograman walaupun tidak memiliki SKS 3 tetap akan menjadi output. Begitu pula dengan struktur distrik jaringan komputer basis data pengantar statistik, walaupun tidak memiliki nama MK pemrograman, mereka memenuhi syarat SKS sama dengan 3. Selanjutnya adalah perintah where dengan operator between. Sebagai contoh, di sini praktika menggunakan sintak SQL select bintang from mata kuliah where nomor between 2 and 9. Itu artinya praktikan ingin menampilkan semua data di tabel mata kuliah di mana keadaan nomor itu di antara 2 dan 9. Jadi, data yang akan ditampilkan adalah semua data dari nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Sedangkan data dengan nomor 1 dan 10 itu tidak dimasukkan. Selanjutnya adalah perintah where dengan operator not between. Ini merupakan kebalikan dari perintah where dengan operator between. Sebagai contoh, di sini praktika menggunakan sintak SQL, select bintang from mata kuliah, where nomor, not between 3 and 7. Itu artinya praktikan ingin menampilkan semua data dari tabel mata kuliah di mana keadaan nomor itu tidak di antara 3 dan 7. Sebagaimana yang kita tahu, nomor di antara 3 dan 7 adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi yang menjadi outputnya adalah selain dari 3 sampai dengan 7 tadi itu sendiri, yaitu 1, 2, 8, 9, dan 10. Selanjutnya adalah perintah where dengan operator like. Sebagai contoh di sini praktika menggunakan sintak SQL select bintang from mata kuliah where nama MK like P underscore dengan akhiran N. Itu artinya, praktikan ingin menampilkan semua data di tabel mata kuliah di mana keadaan nama MK adalah memiliki awalan P dan akhiran N. Dan di antara tanda tersebut terdapat underscore. Underscore tersebut harus sama jumlahnya dengan huruf di antara huruf P dengan huruf N berdasarkan data yang telah kita inputkan. Dan yang menjadi outputnya adalah pemrograman karena di sini yang pada tabel mata kuliah pada field nama MK yang memiliki awalan P dan akhiran N adalah pemrograman dan jumlah huruf di antara P dan N ini sama dengan jumlah underscore pada tempat ini. Dan like ini boleh seandainya hurufnya terletak di tengah ataupun di akhir, asalkan setiap huruf yang lainnya itu digantikan dengan tanda underscore. Selanjutnya adalah perintah where dengan operator like yang kedua. Di sini perintah like memiliki awalan persen. Sebagai contoh, perhatikan menggunakan sintak SQL select bintang from mata kuliah where nama MK like persen S tanda titik koma. Itu artinya praktikan ingin menampilkan semua data di tabel mata kuliah di mana keadaan nama MK itu memiliki akhiran huruf S. Akhiran huruf S, jadi awalannya itu diganti dengan tanda persen dalam hal ini. Dan berdasarkan data yang telah diinputkan tadi, yang menjadi keluarannya adalah data dengan nama MK bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu memiliki akhiran S, kan? Selanjutnya adalah perintah where
dengan operator like dengan akhiran persen. Ini merupakan kebalikan dari awalan persen. Jika yang tadi uh, S di sini menjadi akhiran, di sini diawali oleh huruf. Itu artinya uh, kita ingin menampilkan semua data dengan keadaan tertentu, di mana keadaan ini memiliki awalan dengan huruf yang kita masukkan. Sebagai contoh, praktikan menggunakan sintaks SQL select bintang from mata kuliah where nama MK like B%. Itu artinya praktikan ingin menampilkan semua data dari tabel mata kuliah di mana keadaan nama MK memiliki awalan B dan menjadi outputnya adalah seperti demikian. Selanjutnya adalah perintah operator like juga dengan awalan persen dan akhiran persen. Sebagai contoh, di sini praktika menggunakan sintaks SQL select bintang from mata kuliah where nama MK like persen asa persen titik koma. Itu artinya, praktikan ingin menampilkan semua data dari tabel mata kuliah di mana keadaan nama MK ini memiliki kata asa, entah itu di tengah, di awal, ataupun di akhir. Dan kebetulan yang ke Kebetulan berdasarkan data yang telah kita inputkan tadi, terdapat dua data yang sesuai dengan perintah yang praktikan masukkan tadi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana nama MK di sini memiliki kata asa di tengahnya. Selanjutnya adalah perintah where dengan operator not like. Perintah operator not like di sini merupakan kebalikan dari perintah like tadi. Sebagai contoh, praktikan menggunakan sintaks SQL, select bintang from mata kuliah warna nama MK not like P underscore dengan akhiran N. Itu artinya praktikan ingin menampilkan semua data di tabel mata kuliah di mana keadaan nama MK itu tidak memiliki awalan P dan akhiran N dengan jumlah huruf antara keduanya itu digantikan dengan tanda underscore ini. Jadi menjadi outputnya adalah seperti demikian. Selanjutnya adalah perintah where dengan operator in. Perintah where dengan operator in ini sebenarnya merupakan bentuk ringkas dari perintah where dengan operator or. Sebagai contoh, sintaks SQL di sini adalah select bintang from mata kuliah where SKS entry save info titik koma. Itu artinya praktikan ingin menampilkan semua data di tabel mata kuliah di mana keadaan SKS itu adalah 3 dan juga 4. Dan jadi yang menjadi outputnya adalah semua data dari tabel mata kuliah yang memiliki SKS 4 dan memiliki juga SKS 3. Yang selanjutnya adalah perintah where dengan operator .in. Ini merupakan kebalikan dari operator in. Sebagai contoh, sintaks SQL-nya di sini adalah select bintang from mata kuliah where SKS .into entry. Jadi, praktika ingin menampilkan semua data di tabel mata kuliah di mana keadaan SKS itu bukan 2 dan juga bukan 3. Jadi berdasarkan data yang telah kita inputkan, yang sesuai dengan perintah yang praktika masukkan tadi hanya ada nama record dan record dengan keadaan nama MK itu pemrograman, di mana dia memiliki jumlah SKS sama dengan 4. Demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.